Di awal kan saya, follow up terus, dia tuh sama suaminya terus kan, awalnya kayak aku nggak ngeh nih kalau ternyata suaminya selama ini dari saya, treatment pasiennya, dia tuh memperhatikan terus, sampai pada akhirnya setelah lahiran, suaminya hilang. Hah? Tapi kalau dokter Niko ini misalkan menangani pasien yang mohon maaf agak susah sembuhnya, itu kayak misalkan kalimat di sinetron, mohon maaf kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin keluarga juga nggak apa-apa dok. Saya senang lihat dokter. Aku memberanikan diri untuk tidak khawatir apapun tentang hidupku. Karena aku tahu kalau aku ini mengejar nyawa orang lain ya dok ya, maka nyawa aku dipelihara oleh Tuhan. Karena kalau tidak dikasih itu kan pasti kita pingin gerak, karena kontraksi daripada otot-otot kita. Meminimalisir mobilitasnya Betul. dok ya. Nah, Dok digigit dok. kebanyakan semua ular ya di Indonesia kan 80 berbisa, 300 gak berbisa. Kita ini kaya. Kaya akan ular, Mbak. Kayak akan ular ya. Jadi bukan ular-ular yang di sosmed ya. Mancing. Hari ini telah dipanggil ke ruangan dua sosok dokter inspiratif yang sama-sama memiliki peran dalam menyelamatkan nyawa orang. Yang satu mencegah orang untuk masuk rumah sakit, yang satu memastikan orang untuk pulang dari rumah sakit. Dikenal sebagai dokter spesialis racun satu-satunya di Indonesia. Wih, saya baru tahu ini Dara ya. Dokter spesialis racun. Nah, kira-kira saya mau bertanya soal racun-racun juga sih. Tapi nantilah langsung saja kita sambut ini ya Dokter Tri dan Dokter Niko. Selamat datang. Apa kabar dokter? kabar baik Mbak. Alhamdulillah. Dokter Niko kabar baik. Ya, dokter. Makasih loh, thank you loh. Sama-sama udah Dokter invite Niko betul-betul ya di konten itu glow up begitu aslinya lebih ganteng. Iya sih ganteng Iya, sekali. kan? Kayak Iya, kan? Superman. Wes terlalu ini. lo. Bentar terbang nih Eh, terbang. Belum dok, belum selesai. Jangan Nggak jadi nanti. Tapi darah saya itu sangat penasaran dengan Dokter Tri karena Dokter Tri ini adalah dokter spesialis emergensi, subspesialis toksinologi. Bener nggak? Untung bener. Kalau nggak bener, tak cubit. Lagi nyari celah buat nyubit. Iya, benar. Iya, dok penasaran nih, boleh dijelaskan nggak sih itu secara definisi mungkin ya itu apa sih sebenarnya subspesialis toksinologi? Iya, tadi Dokter Niko udah tanya dan susah sekali jadinya. Jadi gini, di Indonesia itu ada spesialis emergensi, Mbak Dara. Di spesialis emergensi itu ada 4 subspesialis, Oke. yaitu pre-hospital. Nah, pre-hospital tuh kalau Mbak Dara lihat tuh itu loh Mbak yang kayak ambulan-ambulan. Ya. Nah, Oke. sebetulnya ambulan itu ada orang atau dokter yang memang betul-betul expert di situ. Oh, Sayangnya oke. di Indonesia itu jarang sekali ambulan disertai seorang dokter subspesialis gitu. Oke. Padahal kalau itu ada, Mbak Dara nggak usah khawatir apapun karena semua tindakan bisa dilakukan Iya, di iya, sana. di Standby ya. sana. Tindakan Iya. daruratan ya. Iya. Kemudian ada yang disaster bencana. Nah, kalau dokter subspesialis emergensi dengan spesialis emergensi subspesialis bencana ini itu mempunyai pekerjaan yang selain manajerial dia juga pertolongan. Oh, Jadi, 911 gitu ya. kayak gitu, tapi lebih dari itu ya. Contohnya gini Mas, saya masih ingat tsunami, likuifaksi, Landon sama peristiwa di Palu dulu. Nah, Iya, Dok. kami ada yang bagian subspesialis disaster itu ya, yang terkenal dengan nama Dokter Corona, adik kelas saya sebetulnya. Oke, iya. Nah, jadi dia tuh bisa loh evakuasi dengan kondisi itu. Bayangkan likuifaksi itu semuanya kebalik-balik gitu. Iya, Aku pun ada di situ, tapi karena aku spesialis toksin, jadi aku yang melihat tentang kasus gigitan ular setelah bencana itu. Nah, kalau dokter yang disaster, dia evakuasi pakai pesawat, membawanya dengan tindakan-tindakan khusus dan sebagainya. Iya. Dan satu lagi adalah subspesialis hospital care. Nah, itu kalau dokter lihatnya di RSCM banyak tuh lagi ya. Nah, itu hospital care. Jadi tindakan-tindakan kegawat daruratan yang dikerjakan di UGD. Jadi bisa pasang CVC dok, bisa pasang sesuatu yang rumit-rumit gitu di UGD. Nah, kemudian yang aku ini adalah
toksikologi. Nah, Toksinologi atau Sebentar. beda. Belum selesai. Oh, belum selesai. Oke. Nah, kenapa kok toksikologi? Karena sebetulnya di toksikologi itu ada dua, yaitu toksino dan toksiko. Nah, aku ini ahli kedua-duanya, tetapi aku lebih interest ke toksino. Oh, Nah, jadi memang orang biasa memanggil aku ahli toksino, meskipun secara keilmuan aku itu belajar toksino dan toksiko. Nah, jadi kalau nanti tiba-tiba Dokter Niko ketemu aku, aku tiba-tiba dimintai ngomong tentang whipping gitu, jangan khawatir dok. Nah, itu memang pekerjaanku, karena aku adalah subspesialis toksikologi, tapi dengan interest di bidang toksinologi. Ya agak bulat lah mbak, tapi ya Jadi gimana lagi? turunannya lagi dari toksikologi ya Bu? Iya, Walaupun misalkan- meskipun di Indonesia ini yang memang untuk toksino ini tadi Dokter Niko tanya ya. Nah, itu memang hanya aku. Yang lainnya itu adalah adik-adik kelasku yang ku ajari untuk belajar tentang toksino, dan kebanyakan mereka lebih interest toksiko. Kenapa dok? Karena kalau toksiko itu kita diajari. Dokter ingat kan keracunan pestisida. Toksino itu kebanyakan adalah non alami dok. Jadi kayak pestisida kayak logam berat, food poisoning yang setiap hari sekarang ada beritanya. Nah, itu masuk di situ. Sedangkan yang toksino kita harus belajar tentang ular, tentang hewan laut, dan saya kira tidak semua dokter mau belajar tentang itu. Nah, apa yang membuat dokter Susah. ingin ke sana dengan tantangan yang berat ya di antara yang lainnya Jadi gitu? itu ceritanya karena aku lama bekerja di desa. Jadi aku 7 tahun menjadi kepala puskesmas. Selama 7 tahun itu aku mendapati bahwa kasus-kasus toksinologi terutama hewan ya. Kalau zaman dulu kan kita masih belajar hewan. Baru setelah aku selesai pendidikan subspesialis di Adelaide itu aku baru belajar tentang plantation, tentang tumbuhan dan mushroom juga tentang jamur. Sehingga semuanya lengkap yang alami. Nah, non alami tadi yang aku cerita ke Dokter Niko tadi. Nah, jadi aku itu karena lama di desa hampir 7 tahun, ternyata itu merupakan lubang yang tadi aku bilang, lubang yang tidak terselesaikan oleh keilmuan kita di bidang kedokteran. Nah, jadi akhirnya suatu ketika di tahun 2012 saya menyelesaikan program doktoral saya di Belgia itu, saya ketemu seseorang. Nah, orang ini ternyata ahli toksinologi yang sekarang jadi profesor di Malaysia, profesor toksinologi. Nah, dia bilang, Dokter Maha, kalau Dokter Maha kembali menjadi spesialis emergensi, maksudnya kembali ke Indonesia ya, jadi ahli emergensi, kemudian jadi waktu itu aku S3 ngambilnya itu tentang kardiak fibrosis dok, karena aku sebetulnya risetku disertasi itu tentang kardiak. Nah, jadi kan biomedik ya S3-nya. Nah, aku pikirnya ya gitu, aku akan jadi kardiak emergensi lah nanti di situ. Dia bilang, ya kalau kardiak emergensi ahli-ahli kardio banyak gitu kan. Nah, kalau yang ini nggak ada. Tapi memang karena dia dosen ya, dia tahu karakter bagaimana membuat murid tertarik. Jadi aku dan dia kan sering ke Indonesia. Dia nawari semua temanku emergensi kan waktu itu sudah banyak ya. Tapi dia tahu satu persatu, misalnya dia lihat Mbak Dara, lihat Dokter Niko, lihat Mas Arief gitu, dia tahu mana yang tertarik, mana yang enggak. Dan dia itu tahu bahwa aku itu akan tertarik. Nah, aku sempat sekarang nih ya, kan sekarang teman ya, karena usianya mirip-mirip gitu, tak tanya, kenapa ya Prof ya sekarang ya, Prof kenapa kok dulu milih saya? Gini, soalnya semua temanmu itu tidak pernah bekerja di desa. Dan dia tuh seorang profesor dari luar negeri yang ke desa saya loh, ke Bondowoso, ke Madiun, pokoknya kemana saya bertugas, bahkan ke Jakarta aja dia tidak pernah. Karena ke Jakarta ini dia merasa sudah capital loh, dia nggak butuh ketemu aku. Tapi kalau waktu di desa-desa dulu dia datang dari Malaysia untuk bikin acara di situ. Nah dia dibilang, kalau seperti kamu pasti tertarik. Karena pasti kamu punya pasiennya, pernah menghadapi bagaimana merawatnya, bisa atau gagal, gitu kan ya dok. Nah, jadi dia lihat semua temanku yang lain tuh, gak mungkin ini tertarik karena ini anak kota semua. Gitu, gitu ya. Jadi itu alasannya akhirnya. Sampai sekarang ketika aku menjadi seorang ahli, dan waktu itu aku sempat surprise ya, karena kan 2015 WHO itu meminta jadi advisor WHO untuk gigitan ular. Sedangkan beliaunya enggak gitu kan ya. Aku merasa aduh kok aku ya, guruku kok enggak. Jadi pulang dari Delhi kan waktu itu kita bikin guideline WHO di New Delhi India ya. Tahun 2016 tuh buku guideline WHO itu pertama kali yang dicetak
aku pergi ke Malaysia, aku kasihkan dia sebagai dedikasiku kepada Luar biasa. guruku tadi gitu. Iya, karena satu-satunya di Indonesia loh. Iya, kalau dari Mas Iya. Arif sendiri pernah nggak punya pengalaman yang kaitannya dengan toksinologi gitu dalam hidup Mas Arif atau teman terdekat? Ya banyak sih kalau masalah yang kayak begitu tuh. Apa kayak keracunan Kan suka gigian mendaki. gitu? Iya, Mas Arif makanya. suka mendaki ya. Iya, makanya karena Ular-ular lah. ular-ular Belum semua. Makanya yang saya belum lain bisa ya, ini nih. insekta. Tawon. Saya punya cerita lucu tuh. Iya. Ada satu pendaki orang di sini, orang Indonesia, Iya. terus ikut rombongan pergi mendaki di Sabah, Malaysia sana. Kesengat tawon di atas gunung itu. Jadi jam 9 malam saya ditelepon oleh teman-teman Wanadri ya. Karena saya anggota kehormatan Wanadri gitu ya. Oke, Ditelepon, Dokter Maha, tolonglah ini dia di puncak gunung gini. Langsung saya telepon ke teman-teman ya kayak 119-nya Malaysia. Oke, Nah, 999 gitu Iya, ya. iya. Saya telepon dia bilang, "Waduh Dokter Maha, gunung ini berkabut. Jadi kami susah untuk membawanya malam ini. Bisanya besok pagi. Bisakah ngomong ke temannya Dokter Maha itu untuk mempertahankan diri supaya nggak hipotermi sehingga kami bisa membawanya besok pagi." Nah, akhirnya kami pakai telepon satelit itu ya untuk memberitahu dia apa yang harus dilakukan dan rombongannya itu. Iya. Dan besok paginya baru dibawa pakai pesawat tadi, pakai apa? Helikopter. Helikopter ya. Diambil. Wih, luar Jadi biasa. namanya Jadi mendaki gunung pasti ketemulah sama iya, mendaki gunung lewat di lembah ya kan. sama kawan kita Indah, yang ya di kan? bawah Dok, dari Iya. kecil Lagu gak sih? Nggak tahu gitu. Tapi Dok, maaf ini Dok, kalau ini kan sangat menarik banget nih soal ular dan pastinya saya banyak pertanyaan juga. Tapi kita ke Dokter Niko dulu nih, karena Dokter Niko juga sebenarnya ada irisan juga tentang alam dan lain-lain karena Dokter Niko ini istilahnya dokter tapi sangat entertainment juga, menghibur Ya. dan host program apa Dokter ya, Traveler ya? petualang ya. Iya. Iya, betul ya. Jadi kan itu sering, mohon maaf sering ketemu ular juga Iya. kan ya. Pernah ketemu ular apa gitu di apa pada saat proses syuting? Jadi sebenarnya proses syuting dulu itu karena sesuai dengan judul ya, dokter, tapi dia juga traveler. Iya. Dokter traveler. Iya, jadi menceritakan seorang dokter muda yang mengelilingi Nusantara, tapi kita tuh benar-benar mengobati para pasien yang ada di gitu. pedalaman gitu kan. Mungkin selama ini orang ngeliatnya kalau acara TV Iya. itu pasti gimmick gitu-gitu Iya, ya. Tapi iya. kita beneran Ini beneran. Beneran mencari terjadi ya? beneran pasien real. Oh, Jadi kita iya, tapi iya, udah iya. dipersiapkan H-1 sebelum kita berangkat. Jadi kita membeli obat dulu di kota. Oh, Oh, jangan sampai persiapannya. penyakitnya Jangan sampai nggak kebawa obatnya. Iya, benar. Kita nggak Iya, bisa, maksudnya Iya. sekalian kita menolong orang Ya. juga gitu kan. Iya, Kan benar. Juga lokasinya sekalian susah kan, lokasinya kalau nggak susah. dibawain obat kasihan. Iya, jauh, apoteknya jauh ya. Makanya aku tadi mendengar cerita Dokter Tri itu Iya. kayak salut banget. Emang bener-bener kalau kita udah ke daerah, kalau emang kita bener-bener daerah terpencil itu banyak banget kasus-kasus yang jarang sekali ditemukan di kota ya Dok. ya. Iya, benar. Wajar Dan sekali. kurikulum Dok, ya. kita memang harus diperbaiki tuh. Harus karena yang diperbaiki itu nih. nggak ada. Iya, karena sayang banget karena kalau nggak salah saya juga dengar dalam sehari apa 105 ada korban 150 orang digigit ular kalau nggak salah ya. Enggak. Jadi gini, Indonesia itu estimasi 1 tahun Satu kasus tahun. gigitan ular 135.000. 5.000 ya. Oh, 35.000. Iya. Itu lebih tinggi dari kasus kanker ya kalau nggak Nah, salah ya. jadi gini, betul banget, pinter. Iya. Wih, tepuk tangan dulu ya. Dari riset Berarti sudah dokter. pernah dengarkan aku. Iya. Jadi gini, kanker itu 133.000. Iya. Nah, HIV 130.000. Jadi sebetulnya gigitan ular itu 10 penyakit terbanyak, tapi Iya, neglected betul. case alias terabaikan. Iya. Nah, Nah, jadi itu tuh. jadi ceritanya gini, Dok. Suatu hari aku itu mendengarkan presentasi dari Dirjen Yankes zaman dulu ya, kalau sekarang namanya Keslan. Itu kira-kira tahun 2017-an gitu. Oke. Ketika dia ngomong gitu, aku langsung, berarti kasus gigitan ular itu lebih tinggi dari kanker. Karena kasusnya ada 135.000. Itu pun belum yang berobat ke dukun, diobati sendiri, Iya, tidak benar. berobat, Iya. mati langsung di lokasi. Iya. Jadi sebetulnya lebih Banyak yang dari nggak kehitung ya, Dok, 135.000. ya. Iya, Nah, bahkan ada yang pengobatannya di Iya, iya. Ya. itu nggak masuk akal juga tuh ya. Iya, Kak? karena ternyata bisa ular tuh masuknya lewat kelenjar getah bening kan, bukan pembuluh darah. Iya, iya. Jadi kalau disedot darahnya, ya darahnya yang masuk. Lah. HIV masuk, hepatitis C masuk gitu. Iya. Karena kan memang apa namanya lewatnya kelenjar getah bening yang nggak
nggak bisa kita sedot. Ini selama ini film-film yang kita nonton Itu sesat. yang diikat begini dok. Gini, saya punya usul bikin film baru. Iya. Nah, aktornya dokter. Nah, dokter Niko tuh, dokter dulu dokter traveler bersama dokter Tri. Tapi Aku kebetulan kan sudah tua, dia aja cuma tak ajari cara yang benar. Ya, itu. Jadi nanti bisa jadi film ini dok, edukasi. Edukasi, iya, betul, benar. kebetulan pernah main film juga saya, Dok. Udah cocok. Iya. Saya film Misteri Rumah Darah, film horor. Jadi dokter juga, jadi Iya, dokter juga. sama satu film drama tapi belum tayang nanti. Mungkin Ayo tahun ini. kalian bikin film aja. Oh iya, Judulnya benar. bagaimana menangani gigitan luar yang benar. Nah, Atau itu mungkin bisa. judulnya yang lebih serem gitu ya. Iya, karena enak banget obrolannya Apa udah. tadi? Ini dokter, Judulnya. dokter apa? Dokter Tri, Tri, dokter Dokter Niko, Niko. saya dokter Strange. Jadi cocok aja. Dokter Ayolah. cinta. Iya. Tapi menarik sekali obrolan ini ya dok Iya. ya. Tadi kan cukup tinggi ya kasus gigitan ular. Iya, tinggi, Sebelumnya sebelum ada dokter Tri, ini kan saya rasa belum ada dokter yang subspesialis toksinologi yang cukup ada gitu ya di Indonesia gitu. Kenapa ya kok bisa sampai tidak jarang ada gitu ya. sosok yang memang menanggulangi permasalahan yang cukup tinggi padahal di Indonesia? Ngomongnya gimana ya, itu mungkin berdasarkan passion ya, karena dokter tuh passion. Coba tanyakan dokter Niko. Setuju. Nah, Gimana? Karena suka Karena itu. hewan juga ya dok, Bukan. cinta hewan juga. Jadi gini, ketika kita, kalau aku ya, ketika aku melihat pasien, kita kan butuh pasien itu sembuh, bukan pasien itu mati kan? Benar. Nah, Iya, kita harus iya. menyembuhkan pasien itu dengan segala keilmuan kita, dengan segala ide, inovasi, dan kalau bisa itu pasiennya tidak meninggal. Kalaupun memang terpaksa meninggal, harus sampai ke usaha yang maksimal mungkin. Oke, benar. Iya. benar. Nah, jadi waktu itu aku rasa ya passion atau panggilan itu memang individual ya dok ya. Nah, saya kira dokter Niko pasti ngalami juga ya. Benar, benar. Kalau menurut aku emang dokter tuh sesuai passion, setuju, Dok. Karena kan kita ada pengalaman jadi dokter umum ya sebelum Oke. ambil Iya, spesialis gitu kan. Ya sama kayak halnya saya terjun juga ke bidang entertain, which is itu udah beda banget antara dokter entertain tuh kayak aku punya dua dunia gitu loh. Benar. Tapi iya. setelah aku sinkronisasikan, akhirnya aku menemukan passionku. Oke. Dulu aku pengennya ngambil obgyn, Dok. Sebenarnya Oke. cita-cita, tapi setelah jadi dokter umum, kok aku menemukan hal yang lebih menarik ya daripada obgyn itu ya. Ada salah satunya adalah spesialis gigi itu, Dok. Iya, Jadi Ada kayak ada perasaan tantangan puas ada gitu berbeda ya. tantangan iya, kayak iya, ternyata iya. passion aku di sini. Aku Iya. suka banget nih kalau ngomong sama pasien yang bisa berlama-lama Oh. gitu kan. Dan Ketika ada kepuasan juga ada ya. kepuasan tersendiri. Iya. Tapi ada beberapa dokter juga mungkin yang suka tindakan, Ya, gitu kan. Makanya ya, dia ngambil ya, bedah, betul, gitu kan, betul. Dok. Atau ngambil hal-hal. obgyn tadi tindakan. Iya, atau yang Iya. emergency kayak dokter itu aku salut sih. Salut Karena aku sih. pernah Iya, jaga iya. jaga IGD. Aku bener-bener kayak mikir, wah aku mau sampai kapan jaga IGD tuh? Capek banget. Karena adrenalinnya tinggi terus ya. Banyak dari dokter Adrenalin. jagaku Iya. itu ngambil spesialis karena nggak mau jaga gini lagi. Iya, panik-panik terus ya dok ya. Iya. Karena capeknya bukan main ya, Dok. Iya. Ya. Jaga IGD tuh capek Terutama banget. yang perempuan ya, kebanyakan kan ibu-ibu ya Iya. sudah jadi ibu begitu. Ketika tak tanya, kenapa kok kamu mengambil misalnya satu lab kecil gitu ya, terus dia bilang, soalnya saya hanya ingin lepas dari UGD ini. Oh, saking ininya ya. Karena Iya. tanggung jawabnya Tapi ya nggak juga apa-apa, dong. itu kan Jawab, namanya interest ya Mbak Dara, Iya, ya, benar, panggilan hidup Betul, ya. betul. Nah, aku sendiri dulu awal-awalnya mungkin kalau ceritanya ya dok, aku ini kan S2-nya imunologi. Kemudian aku ini waktu itu mengambil spesialis bukan emergency ceritanya. Awal Itu di Australia dok. Bukan di Indonesia. Aku udah masuk. Jadi kan kalau zaman dulu sekolah PPDS itu bisa mendaftar di banyak tempat. Kalau zaman dulu. Zaman dulu. Apalagi kalau universitas beda. Aku itu diterima di salah satu universitas yang terkenal lah di Jawa Timur ya. Nah kalau zaman dulu kan mesti harus universitas negeri kan ya untuk Iya. PPDS. Udah masuk di situ, SPP-nya termasuk murah dan aku masuk dengan mudah karena aku S2 imunologi tadi. Kemudian kan kita ada tes fisik gitu ya, ada apa namanya ya macam-macam lah kayak sekarang IELTS macam-macam gitu. Nah yang terakhir itu adalah psikiatri dan psikologi gitu. Di waktu ketemu psikolognya tuh ketawa-ketawa baca hasilku, dia bilang, Dokter Maha bisa jadi spesialis ini, tapi cuma setahun. Hah? Aku juga kaget karena nggak pernah gitu. Kenapa? Karena Dokter Maha membutuhkan orang yang berganti setiap hari dan orang yang pekerjaan yang butuh ketemu orang. Karena pekerjaan kamu itu
ketemunya adalah feses, urin dan darah. Iya. Sesuai dengan S2 aku tadi. Imunologi itu ya. Iya. Terus aku nggak berpikir, aku omongannya psikolog. Iya. Nah itu kan bulan Januari dok, aku udah diterima. Nah masuknya itu aku masih bulan September atau apa gitu, pokoknya masih ada waktu. Terus aku pergi ke Malang dok. Di Malang itu temanku lagi tes emergency. Terus aku bilang, kamu mau kemana besok? Mau tes. Kamu ikut ah? Ikut. Hari itu juga aku tes. Apa yang membuat akhirnya memutuskan ikut tes Dan itu? lucunya lagi dok, aku Iya. nggak bawa apa-apa, kan itu ada syaratnya ya. Iya, Kalau iya. tes PPDS kan ada syaratnya. Iya, betul, Pak. Apa namanya apa-apa ya, ijazah lah apa. Aku nggak bawa sama sekali. Wawancara langsung. Kelengkapan lain menyusul. Dan langsung keterima di tempat itu. Skill, Maksudnya memang skill sih. berbanting setir gitu. Karena Tiba-tiba. aku baru tahu bahwa emergency itu ketemu orang berbeda setiap hari. Berarti apa yang Karena nggak disampaikan ada psikolog pasien. benar ya? sesuai dengan itu butuh waktu mbak. Iya, Baru iya. 1 tahun kemudian Iya, aku iya, baru iya, sadar. Oh omongannya psikolog tuh benar. Jadi mohon maaf ya Pak psikolog kalau mungkin dengar Jadi podcast ini benar-benar saya dia- mohon maaf. Anda adalah orang-orang yang hebat. Hebat, orang-orang hebat ya. Tapi kembali lagi tadi ada passion juga di situ kan. Kalau dokter maksudnya kita sukanya yang mana gitu. Terus kalau misalkan dokter Tiri memang dia senangnya ketemu orang di emergency gitu. Tapi kalau dokter Niko ini kalau yang saya lihat Dara, dia unik. Passionnya itu walaupun dia dokter tapi dia berbeda pada saat koas kalau nggak salah ya. Jadi dia mohon maaf pakaiannya itu lebih nyentrik dibanding dokter yang lain. Iya gagah sendiri dia. Soalnya itulah maksudnya jangan terlalu gagah dong. Masa ke rumah sakit pakai dokter Martin, pakai Skechers lah. Walaupun dokter Martin ada dokternya ya. Gimana tuh waktu ini? Aku tuh lebih punya kayak prinsip diri aja sih Kak. Oke. Kalau walaupun aku dokter yang notabene pasti capek kerjanya gitu ya, terus juga sekolahnya lama, tapi aku memikirkan adalah penampilan itu adalah nomor 1. Jadi ketika ketemu pasien aku berharap mereka tuh ada rasa nyaman ketika ketemu pasien, ketemu dokternya gitu. Jadi kalau dokternya rapi, wangi gitu ya, walaupun mungkin dia nggak tahu kalau kita tuh belum tidur, mungkin dia belum istirahat, Iya. tapi Belum gimana mandi pun juga, belum mandi kan? juga. Iya. Tapi saya totalitas kalau lagi praktek gimana pun caranya aku di depan pasien harus well prepare banget gitu. Oke, jadi Itu Berarti udah cocok kayak- dok. Katanya Mbak Dara tadi Iya. kan seperti Superman, cocok dok. iya, jadi betul-betul menjadi pahlawan gitu. Pasien juga datang langsung, saya sudah sembuh dong. Iya udah mempersingkat waktu. Nggak usah anamnesa dalam-dalam lo udah lihat tuh. Iya, kalau pasiennya dokter Tri kan agak beda. Mau bilang sembuh, udah gimana gitu kan? Udah masuk racunnya. Iya, udah masuk racunnya Iya, gitu. iya, Oh, iya. jadi memang senang dengan OTD gitu ya. Iya lebih ke yang penting rapih sih. Rapih, yang ya. penting rapi terus wangi walaupun gak mandi ya gimana caranya harus wangi gitu. Betul. Jadi ketemu Malah- pasien malah ketemu ini apa apa? aku harus wangi gitu. Jadi pasiennya ikut bahagia. Ikut gitu. Karena bahagia. secara nggak langsung memang penampilan kita itu menunjukkan atau menginterpretasi dari jati diri kita kan. Iya, Kalau kita tuh setuju. orangnya well organized, benar. well prepared gitu. Benar. Tapi ngomong-ngomong ada nggak sih dari dokter Niko sendiri ya, mungkin pengalaman selama studi kedokteran gitu ya, ngalamin obstacle atau hal-hal yang kiranya itu masih melekat sampai detik ini gitu. Mungkin pas koas kali ya dok. Saya pernah koas juga lagi-lagi di daerah lagi. Emang kalau daerah kita ngomongin daerah cerita itu pasti banyak ya, Dok. Selalu banyak pengalamannya. Iya, karena kalau di kota kan ya mungkin banyak penyakit yang bisa langsung kita tata laksana, banyak juga Dan obatnya konsultan-konsultan, ada, spesialis-spesialis yang udah fokus ke sana. Iya. Tapi kalau di daerah tuh kita udah harus gimana caranya mikir otak bisa treatment pasien ini gitu. Nah, aku Inovasi sendiri juga. betul. Ya. Oke, Saat itu lagi stase objin kandungan, Kak. Jadi waktu pas saat itu aku lagi jaga malam. Posisinya lagi sama bidan-bidan, sama perawat-perawat juga kan. Ada salah satu pasien yang mau melahirkan dan aku kebetulan lagi jaga. Otomatis kan aku yang harus menjaga dia kan dari awal sampai dia bukaan 1, 2 sampai dia lahiran. Jadi aku yang megang, tapi aku selalu didampingi oleh bidan dan juga dokternya gitu. Jadi nggak mungkin kita sendiri, apalagi koas kayak gitu kan dok. Iya. Cuman dari awal kan saya follow up terus, dia tuh sama suaminya terus kan. Awalnya kayak aku nggak ngeh nih kalau ternyata suaminya selama ini dari saya treatment pasiennya, dia tuh memperhatikan terus sampai pada akhirnya setelah lahiran suaminya hilang, nggak ada.
kan bingung kan, iya kan, mau siapa yang mau ngazanin, siapa yang mau gini gitu kan, dia tiba-tiba hilang aja. Jadi sampai saat pamai cari ternyata dia ada di pojokan kayak gitu lagi menyendiri. Takut. Terus ditanya, bukan takut, tau gak dok kenapa? Iya. Ternyata pasiennya cemburu sama saya. Oh iya. Habis dokter ganteng sekali. Iya, orangnya terlalu ini. Itu benar-benar jadi pasien Gak apa jadi nyangka ya, keluarga Dok. gak nyangka dok, itu benar-benar di luar dari Ngambek, suaminya ekspektasi ngambek. sama sekali. Dia begini, ajanin sendiri dok, ajanin sendiri dok. Cuman yang ditakutkan adalah dia kayak udah mulai ada ancaman-ancaman Oh ya kayak gitu Tuhan, dok. ngerikan juga Karena ya. memang mungkin daerah gitu ya. Jadi sampai saat itu aku masih ingat banget, aku disuruh bidan dan perawat dan dokter spesialis itu untuk tidak pulang dulu. Kan kita di kos-kosan ya dok kalau Iya, daerah iya, kan. kalau ada apa-apa Oke. kan Iya, sendiri jadi ya, saya Dok. nginep itu mungkin 24 jam di rumah sakit, gak boleh pulang dulu karena ada ancaman-ancaman Iya, kayak gitu paham, karena paham, dia benar. cemburu. Cuman yang aku speechless adalah kayak saya tuh nggak melakukan sendiri gitu kan. Iya. Dan Saya banyak juga orang. Di medis orang. lainnya juga ya di Apalagi sana kalau ya. mau melakukan pemeriksaan sensitif kan, Iya, iya, iya. kan beda gender gitu kan. Betul. Nggak Iya, mungkin ada aku bidan sendiri. juga kan. Iya, ada bidannya Pasti juga. ada bidan, ada perawat. Cuman tetap Iya. dia kayak ada rasa kecemburuan tapi kayak kenapa ya? Kayaknya bukan marah ke dokternya, mungkin ya marah ke istrinya karena istrinya dikit-dikit, dok tolong dok. Istrinya makin manja. Iya makin manja kali. Lah suaminya ada ke dokter terus dok. Iya beli bangga dok. Lah, bukan tugasnya dokter itu. Sama ada satu cerita lagi ini di stase kandungan lagi ya, di Opjin lagi waktu pas pelahiran ternyata anaknya cowok, terus si istrinya suka ngelihat saya, akhirnya namanya sama seperti saya. iya tuh. Oh dikasih nama dok. Jadi ya, Jadi jadi namanya itu luar Nico, biasa gitu. sih. Namanya Iya. sama, nama lengkap bahkan dia dikasih. Oh iya persis. Karena menyesuaikan Ya, kayak mungkin gitu. Kasih doanya, bahan sih. ya, mungkin doanya semoga nanti sama seperti dokter Iya, Niko jadi bisa dokter. menjadi host kuliner. Makanya kan makin Jadi dokter, tertarik jadi kan. dokter. Harus kuliner. Makanya kemarin makin tertarik. Aduh kayaknya mau ngambil spesialis Opjin deh kandungan, karena kayak banyak cerita-cerita waktu pas Opjin. Iya, iya. Ternyata waktu pas ke dokter umumnya, pas udah jadi dokter, saya Beda menemukan lagi ya, passionnya beda iya, iya. lagi. dok. Passionnya Itu beda emang lagi ya. akan terlihat sendiri nanti seiring berjalan waktu setelah kita udah jadi dokter beneran gitu. Tapi kalau dokter Niko ini misalkan menangani pasien yang mohon maaf agak susah sembuhnya, itu kayak misalkan kalimat di sinetron, mohon maaf kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin keluarga juga nggak apa-apa dok. Saya seneng lihat dokter. Pokoknya keluarganya cewek. Kalau cowok cemburu lagi. Iya cemburu lagi. Udah cukup menghibur keluarga yang Iya berduka. benar. Cukup tampil aja. Saya baru kali ini loh mendengar ada seorang keluarga pasien suami cemburu sama dokter. Iya lucu banget itu. Makanya ceritanya. itu Tapi heboh memang banget dok. kayak gitu ya. Iya emang ada aja hal yang kita Dia di di sudut luar dari, ke pojok dia. di luar rumah sakit. Di Jadi luar rumah nggak sakit. ada, kita cari mana keluarga-keluarga. Cakep gak suaminya? Jadi kepo aku. Jadi kayak dokter Tri. Oke, itu kan tadi pengalaman dari dokter Niko. Kalau dari dokter Tri sendiri ada nggak Aduh, pengalaman aku yang melekat lupa, gitu? aku jadi dokter udah 27 tahun. Tapi kalau tadi dokter Nika cerita tentang Opjin, aku Iya. ada cerita lucu dok. Sama juga waktu koas. Jadi kalau koas tuh dulu di Brawijaya gini dok, setiap ibu melahirkan tuh dapat paket. Paketnya Paket. itu kayak selimut, Oh, iya. kayak baju bayi, terus kendil untuk tempat plasenta, Iya. sama dapat dua kerdus susu. Maaf ya, zaman dulu susu UHT itu loh. Iya, iya. Coklat iya. sama putih. Nah, sudah kan kita harus kasih keluarganya kan untuk tempat plasenta dan sebagainya. Pada waktu kan malam, hari itu dia melahirkan jam 12 malam. Nah, namanya koas kan disuruh sama para bidan sama PPDS sama Iya, itu. Ayo deh kasihkan paketnya itu gitu. Kita kasih paketnya ke suaminya. Pak, ini selimutnya, ini anunya apa kendilnya untuk plasenta itu, terus ini anunya baju bayi dan 2 paket susu itu. Oke. Tahu nggak dia ngomong apa? Kopi aja boleh. Lebih simpel benar. Kan ini kan susu Pak, memang susu ini paketnya, jadi memang Oke. bukan untuk bapak, untuk ibunya. Dia bilang, kan ini sudah malam Mbak, aku ngantuk, minta kopi saja. Iya dia nemenin terus Jadi begadang dia ya kan dok. nggak ada air. Iya. Akhirnya menyediakan. Apa akhirnya ya sudah kalau nggak mau ini sebentar ya, aku bilang bidannya nggak mau dia susu UHT ini mintanya kopi. Iya dia nemenin terus kayaknya dok. Nah dokter Tri, saya sebenarnya mau nanya juga tentang bagaimana sih perasaannya dokter tuh mengingat pekerjaannya ini biasanya notabene kan laki-laki gitu ketemu dengan ular dan lain-lain. Ada tidak perasaan kayak diragukan sama orang misalkan? Awal-awal dulu Ada ya, Dok? ya. Iya. Kalau awal dulu sebetulnya bukan masalah aku
sedih dilakukan, enggak. Oke. Tapi karena gara-gara itu mereka nggak mau terima anti bisa ular yang gue bawa. Nah ini aku ada cerita. Nah kalau ini betulan cerita. Jadi kira-kira di tahun 2013 Ya. ada pasien di salah satu rumah sakit. Aku nggak usah sebutkan ya. Tapi paling orang-orang yang mendengar ini tahu gitu ya. Di salah satu kota di Jawa Barat. Kemudian pasien itu koma. Kemudian aku dengar dari temanku bahwa pasiennya koma. Dan aku tahu, oh ini neurotoksin. Karena koma dengan tanda gejala ptosis, ophthalmoplegia dan sebagainya lah dok. Dan dia digigit ular weling suspek. Gitu. Oke. Aku datang jauh-jauh. Waktu itu aku masih di Kediri ya. Kalau ini masih di Kediri aku. Aku dari Karena di Kediri. Jakarta. Naik kereta dong jauh-jauh. Nyampe di kota itu kira-kira jam 2:30 pagi. Oh. Kemudian aku datang ke rumah sakit itu. Kemudian tapi memang benar. Dokter Niko kayaknya untuk hari ini setelah ini aku akan berdandan lebih bagus ya. Ajarin dok. Hari itu karena naik kereta bawa ransel yang kayak aku tadi itu Iya. dan sebagainya. Aku datang ke situ dan langsung ditolak. Nah kemudian aku tanya, loh aku ini bawa anti bisa ular loh untuk nyawa orang itu loh. Ya. Dan ini gratis, beli aku uangku sendiri. Waktu itu harganya sekitar 200 US satu vial. Aku bawa waktu itu 8 dok. 8 vial. Setahun segitu gaji PNS 1.600. berapa gitu kan ya. Iya, Terus ditolak lah aku. Kemudian aku ya sedih karena kan ini nyawa ya. Betul, Kemudian aku pulang. Nah kata-kata sebelum aku ditolak itu katakannya begini. Karena menurut X itu sebuah pabrik gitu ya. Oke. Gak boleh menerima anti bisa ular yang bukan produksi dia. Sedihlah aku. Loh, itu kan nanti bisa ular untuk ular yang lain Iya, begitu benar, kan. iya. Terus aku pulang dong. Naik kereta yang jam 5. Itu cuma 2 jam aja di kota itu. Terus aku pulang. Sampai di Kediri itu sudah malam kan ya. Kemudian ada telepon. Nah, telepon ini dari seorang dokter spesialis jantung. Dan aku kaget ternyata itu waktu aku PPDS dia koasku gitu loh dok. Nah Oke. dia bilang, dokter Maha masih ingat aku dulu koas itu. Ini. Oh iya, aku sekarang sudah jadi dokter jantung. Hebat dong, aku bilang gitu. Dan aku ini hari pertama baru masuk karena dia baru selesai PPDS. Jadi baru selesai wisuda. Dia bilang gitu. Tadi aku ikut rapat di mana membahas kasus itu. Dan aku kaget ternyata dokter Maha diusir. Aku marah-marah sama seluruh staf dari rumah sakitku. Akhirnya aku dipanggil sama direktur dan aku bilang aku kenal banget dokter Maha itu karena dulu aku koasnya, dia PPDS ku. Dia memang ahli ular. Sejak PPDS memang dia ngajari kita begitu. Terus semua orang katanya sedih karena pasien itu meninggal akhirnya. Ya, kasihan. Nah, karena meninggal terus direktur ini bilang, sudah kamu aja yang telepon dokter Maha, kan kamu kenal, suruh dia kembali ngajari kita kayak gitu. iya. Kemudian dia bilang, dokter Maha mau nggak datang ke sini? Nanti aku sih yang beliin tiketnya. Dia bilang, gak usah, baru lulus kok dia gitu kan. Iya. Gak usah, aku akan datang tapi mungkin gak sekarang karena aku baru datang capek banget gitu ya. Mungkin nanti hari Sabtu aku bilang gitu kan. Itu kira-kira hari Rebo dok. 2 hari kemudian aku pergi ke kota itu. Kemudian aku training dan mereka minta maaf semua. Ya aku oke. Tapi gara-gara itu direktur tadi jadi teman setiaku sampai sekarang. Jadi kan aku bikin Indonesia Toxinology Society. Nah jadi ibu ini mantan direktur itu akhirnya menjadi rekan kerjaku sampai sekarang. Dia sudah pensiun sekarang ya. Jadi dia itu menjadi pengawasnya Indonesia Toxinology. Jadi ternyata hal-hal ditolak itu tidak semuanya berakhir menyedihkan. Walaupun aku sedih karena pasiennya mati ya. Tapi akhirnya berakhir bahagia karena itu. Dan rumah sakit itu sekarang menjadi rumah sakit percontohan gigitan ular, sengatan tawon di seluruh Jawa Barat. Dan semua dokternya itu aku betul-betul kaget ya. Karena biasanya kan aku
dikonsuli dokter jaga ya dok ya. Itu yang konsul ada dokter spesialis bedahnya sendiri. Setiap hari itu konsul karena kasusnya banyak sekali. Oke. Dan aku rasa itu karena teladan dari si direktur ini ya, yang akhirnya sekarang menjadi teman sekerjaku di Indonesia. Menarik. Tadi Dokter Tri sempat menyampaikan bahwa untuk vialnya Dokter Tri membeli pakai uang sendiri ya. Itu apa isu atau motivasi yang mendorong dokter melakukan itu? Ya mana nggak mau dibeliin gitu. Jadi negara waktu itu nggak mau beli. Jadi ditanya gini, kan aku sudah ngomong Indonesia itu butuh beli ini. Tapi semua orang bilang enggak gitu. Loh, kalian bukan ahlinya kok ngomong enggak gitu kan ya. Nah, suatu hari saya pergi ke kantor di mana sekarang saya ada. Ya, aku nggak usah sebutkan kantornya. Nah, aku datang ke situ, terus mereka bilang, "Gak bisa Dokter Maha." Pokoknya dengan segala, bahkan ada yang salah satu orang tuh nggak mau ketemu aku, hanya resepsionis. Bayangkan aku datang jauh-jauh hanya diterima resepsionis di kantorku itu. Padahal aku rasa kalau aku ketemu pimpinannya tentu lebih bagus ya, karena aku sudah subspesialis loh waktu itu, sudah S3 loh dok. Tapi masih belum ketemu dok. Bukan, tapi ditolak oleh kantorku ini gitu. Kemudian beberapa waktu kemudian itu aku pikir kalau aku begini terus dengan mengharapkan negara ini membelinya, pasienku mati semua. Kemudian aku hitung gajiku berapa sih? Waktu itu gajiku ya 2 jutaan gitu ya. 2 juta itu dapat berapa ya? Dapat 1. Karena kan 200 USD gitu. Tapi aku nekat dok. Aku berangkat ke Thailand, kemudian aku sampai sana. Kadang-kadang orang asing tuh lebih baik dari orang Indonesia. Tapi ya nggak apa-apa, itu pelajaran bagi aku. Supaya selanjutnya aku menjadi orang baik untuk orang Indonesia juga gitu. Betul, nah, jadi aku sampai sana, mereka bilang, kami bisa menolong Anda, tapi bukan dengan menggratiskan. Karena ini pabrik ini punyanya Red Cross Thailand. Jadi tetap harus bayar. Karena kan donasi itu sudah harga paling murah 200 US itu. Tapi kami punya cara lain. Aku deg-degan, apa cara lainnya? Caranya ternyata dok, gampang aja dok. Jadi dia menyuruh aku bayar pakai bat. Waktu itu batnya 200 rupiah. Bayangkan 200 rupiah. Sedangkan waktu itu dolar sudah 10.000 lebih ya. Nah jadi aku langsung, betapa Tuhan itu penuh dengan miracle. Jadi sebetulnya kalau aku sama Dokter Niko pasti sama ya, mengalami bagaimana ketika menjadi dokter tuh banyak mujizat yang terjadi di sana, termasuk pasien-pasien dan sebagainya. Nah aku mendapatkan miracle dengan membeli anti bisa ular itu. Jadi aku pakai harga bat dan itu khusus untuk aku di seluruh dunia. Kan yang beli ke dia banyak negara. Dan waktu aku cek harganya cuma aku yang dikasih bat. Karena dia tahu aku tidak menyuruh pasien membayar dan semua itu tak bayar sendiri, biaya perjalanan, hotel dan sebagainya. Dan biasa saja hotel tidur di lantainya airport biasa aku dok, kan tuh nggak ada yang kenal aku siapa jadi aku sudah biasa. Akhirnya setiap 3 bulan sekali aku ke Thailand membeli itu. Dan akhirnya dari tahun 2012 sampai 2022, 2023 kan negara sudah beli ya, ya banyak yang bisa aku tolong. Andai hari itu aku tidak mengambil keputusan itu, mungkin aku tidak mendapat miracle bat tadi dok. Iya betul, karena memang niat baik insya Allah ya dimudahkan ya oleh Tuhan. Jadi di akhir tahun 2014, aku memberanikan diri untuk tidak khawatir apapun tentang hidupku. Karena aku tahu kalau aku ini mengejar nyawa orang lain ya dok ya, maka nyawa aku dipelihara oleh Tuhan. Masya Allah, luar biasa keren sekali. Ya tapi kan Dokter Niko ya sama. Darah. Iya, gimana? Miracle soal ngomong-ngomong soal miracle, saya mau ngomong gimana dulu. tuh? Oh iya, gimana tuh Bang Miracle Arif? itu kalau di Dokter Niko sangat bisa dibilang waktu itu pandemi ya dok. Awal-awal ngonten Dokter Niko, iya nggak sih? Iya betul. Mulai di situ Pertama kali di masa bareng lalu kita itu, sebenarnya. keren. Oh iya, kamu juga. Digital tuh bareng. Iya berarti. Iya, kita lulusan pandemi. Oke. Menemukan apa namanya digitalnya kita itu di pandemi, karena yang menurut saya miracle-nya ini adalah ini keajaibannya ketika dia nyentuh sosmed berubah semua karena sempat menutup diri. Kalau nggak salah waktu koas ya ada pengalaman-pengalaman dari senior gitu kali ya. Lebih ke dulu tuh pas zaman koas aku tuh lebih nggak ada waktu sih kak. Oh, nggak ada sibuk waktu sekali ya. Iya, sendiri terus kayak Tugas-tugas kan banyak. tugas-tugas banyak
bisa istirahat aja udah bersyukur banget. Iya. Jadi memang aku tidurnya posisinya segala macam. wah, jangan ditanya dok, saya pernah tidur di bawah meja gitu. Di lift juga pernah gitu kan. Mending Emang kelopak mata ketutup ya. Itu secapek itu, makanya kemarin nggak sempat lagi emang mau main sosial media dan lain-lainnya. Sampai pada akhirnya setelah aku juga angkatan lulus yang wisuda online pertama kali dok, 2020. Tahun itu kan wisudanya online. Online, aku angkatan pertama tuh di Cuma sana. pakai atasan di sini Iya. aja. Bawah celana pendek. Padahal baju udah buat kan. Iya, sarung, ya. Tuh, sekeluarga udah buat semua. Udah buat Akhirnya semua, ya. udah deh kita online tuh. Nah cuman pada saat itu kan kalau dokter dia harus ada program internship dulu kan. Ya, sebelum menjadi setahun dokter. ya. Berapa? Setahun ya? 1 tahun. Nah karena itu pandemi dan saat itu banyak nakes yang meninggal. Iya, betul, Jadi betul. dokter-dokter yang baru lulus yang kayak aku tuh ditunda dulu untuk masuk ke internshipnya. Takut ada masalah di sana ya. Betul, akhirnya kan otomatis kita nganggur nih, nggak bisa kerja kan, udah punya ijazah tapi belum bisa internship Iya, gitu kan, jadi mau karena ngapain? kalau belum internship kan nggak boleh Nggak praktek boleh, ya. Oh, nggak boleh. boleh Iya, praktek. iya. Jadi ya udah akhirnya memutuskan kayak apa yang bisa aku kerjakan Daripada dengan gabut gitu ya. Nah, passionnya punya jiwa entertain dong. Nah, Akhirnya iya. baru aku coba buat konten, cuman di tahun 2020 akhir ya kalau nggak salah. Iya. Itu masih stigma masyarakat Indonesia tuh, apalagi kalau kita main TikTok itu masih dianggap alay lah. iya benar Ya, joget-joget doang. joget-joget doang Iya, kayak iya, gitu. Cuman aku memutuskan stigma itu. Akhirnya aku membuat konten edukasi yang bisa bermanfaat buat orang. Ternyata malah jadi booming. Oke, Gitu edukasi kan. tentang apa? APD Tentang gitu, kesehatan. Karena aku gitu. kan udah punya gelar dokter. Iya. Tapi aku Udah udah bisa punya praktek. ilmunya, Udah iya, punya betul, ilmunya. betul. Kenapa nggak aku Jadi salurkan inspirasikan? iya, Iya, lewat jadi itu ya, lewat sosial sosial media. media. Akhirnya semenjak dari situ, karena balik lagi niatnya baik, ya mungkin ada aja jalan dari Tuhan Ya, gitu. betul. Amin. Benar. Akhirnya Setuju bisa lah bertahan, yang penting konsisten, kreativitasnya terus berjalan, ya bertahan sampai sekarang dan bisa duduk bareng kalian semua. Miracle-nya itu. Miracle-nya itu ya. Walaupun Niko edukasinya ya. waktu itu kan TikTok masih joget-joget. Benar. Ini edukasinya tet tet. Oh gini-gini ya. Justru edukasinya dengan cara lain. Iya, positif. Masih tetap aku biasanya dengan aku tuh Oke. cerita gitu loh, cerita cerita, kayak storytelling gitu ya? Iya, storytelling Iya, gitu, iya, dan iya. ternyata orang suka loh. Coba kalau boleh dong denger-denger kayak gitu. kasih contoh gimana kalau lagi storytelling sama audiens. Dikit Jadi aja lah orang dong. YouTube biar tahu gimana sih Iya. sosok dokter Niko di sosial Iya. media gitu. Aku lebih ke kayak misal nih Contoh. ada kasus yang terbaru, ada salah satu pejabat negara, aduh kan DPR ya, enggak ya, Oke. maksudnya apa kepanjangan DPR-nya datang dipanggil ke ke ruangan, maksudnya itu. Iya, itu maksudnya. Aku agak sedikit kurang setuju karena Oke. statementnya adalah dia lebih mengarahkan karena telur jadi bisulan dok. Oh, gitu. Itu kan Makin sebenarnya banyak kan makan enggak, iya jadinya kan khawatir masyarakat Iya, iya. Indonesia karena hal Nggak itu. mau makan telur ya, Betul. apalagi Aduh, anak-anak nanti kecil. jadi bisulan Iya. nanti kayak gini. Maksudku adalah kayak Ibu-ibu lagi kan. Iya, benar. sayang kan dok ya Iya, dengan sayang. stigma Padahal- seperti itu, padahal dengan itu cara dia protein yang ngomong. bagus ya. Bener. Terus apa Makanya, yang dokter lakukan? ya paling kita buat konten nih, kita stitch videonya, tapi dengan cara pesona aku sendiri. Iya. Aku biasa lebih ke storytelling dengan Storytelling aja ya. cerita yang nyantai, yang soft gitu kan. Ya intinya adalah lebih ke pokoknya Edukasi. telur itu mitos kalau bisa menyebabkan Bisulan. Ya, gitu. Oke. Ya jadi kayak Gitu lebih kayak gitu sih Nah, contoh-contoh aku masyarakat buat. tuh butuh yang kayak gini karena kan biasa stigma masyarakat aja tuh jangan ini karena ini. Nah, Ya, itu berkembang betul, termasuk betul. ular-ular juga yang apa diisap Diisap, ini, iya. lain, ya Padahal kan? yang diisap Aku kira itu darahnya ya. beneran. Iya darahnya. Nah, saya butuh visualnya untuk penanganan bisa ular nih. Saya sudah siapkan. Iya, biar masyarakat juga paham begitu takutnya. Beli di mana? Sampai di sini. Kalau ular kan, misalkan ini dok, Sini. Nanti pulang tak bawa ya. Iya. Misalkan digigit gini nih dok. Nah, Ya. itu tuh bisanya dari sini nih dok atau bagaimana? Tergantung jenis ularnya. Kalau Oke. ini kan ularnya itu piton. Jadi Oh, ini piton. tidak Di sana berbeda. Kalau dicium gitu ngaruh nggak dok? Iya, ngaruh dok. Kan kalau manusia dicium nurut ya. Iya, dok. Kalau ular ngaruh nggak dok kalau dicium? Ular itu ada yang jenis kayak king cobra ya. Dia itu sebetulnya punya otot-otot di pipi kanan dan pipi kiri dong. Sehingga dia itu pada saat dia makin dewasa, Iya. itu otot-ototnya makin kuat kan. Sehingga posisinya dia cuma gini aja. Jadi kalau dicium nggak bisa jeplak ke atas.
Oh, ke bawah. begini aja. Jadi kenapa itu yang dibuat banyak atraksi? Karena dia tidak bisa itu. Oh. Sedangkan ular jenis yang lain, Iya. misalnya kayak kobra, king cobra sama kobra beda loh ya. King Cobra yang agak besar lagi tuh. Bukan, kalau king cobra itu Ophiupagus hana. Jadi dia memang spesies berbeda. Kalau ada spesies saya. Spesiesnya lagi Oke, ya. berbeda. Keren ya, tapi ya. Jadi jangan samakan dengan hana yang lain gitu. Nah, Terus berarti kalau kayak gini ini, kan ya karena kan ini ular tidak berbisa. Oh, ini tidak berbisa ya, ini. patternnya Bisa ya, piton lah ini ya. Oh, jadi dia main di lilitan dok ya. Nah, jadi tapi kita umpamakan aja dia yang berbisa gitu ya. umpamakan. Jadi kalau misalnya nih, Iya, misalnya Mas Arif gigit di mana di tangan Misalkan di situ. sini nih dok. Ah, iya. Dokter Di Niko sini. bisa bantuin aku. Oke. Iya. Enggak, Oke. aku Mas Arif. Tangannya. Nah, jadi misalnya nih ya, pegangin dulu ya. Jadi misalnya digigit di ini, di jari atau di punggung tangan, telapak tangan, lengan bawah, lengan atas. Itu kalau gigitan ular itu mulai dilakukan pembedaan atau dibuat tidak bergerak dari ujung sampai ujung sendi nggak bergerak dok. Karena ini kan yang dibuat tidak bergerak adalah otot. Nah kalau misalnya Mbak Dara kecelakaan patah tulang itu kan tulangnya yang tidak dibuat tidak bergerak jadi dua sendi. Nah Bisa misalnya kegigit nih ini dok, ya. dok. Kegigit nih dok dia. Jadi ini dibuat dikasih bida sampai situ. Kemudian dibuat tidak bergerak kan. Nah, karena tidak bergerak sudah karena tidak bergerak itu berarti aktivasi dari pumping atau pompa kelenjar getah bening itu nggak ada dok. Oh. Karena makanya sebetulnya dibida ya, Dok, kontraksi ya? ya, Iya, kontraksi otot-otot iya, itu iya. mengaktifkan pompa kelenjar Kelenjar getah getah bening bening. atau pumping. Oh, Ketika oke. dibuat tidak bergerak, tidak aktif. Karena tidak aktif ya bekas gigitannya misalnya tadi Misalkan ya di tadi. sini di bawah ya. Di sini di bawah. Ya, cuma di sini tok di bekas gigitannya aja dan jadi dia tidak menyebar karena pumpingnya tidak terjadi. aktif ya. Gitu. Ya. Oh, Jadi si korbannya ini harus dia nggak bergerak sama sekali. Ya, Diam aja gitu. Ya, biasanya kita bantu dengan kita kasih kayu, bambu, Oh, kardus iya, atau sesuatu yang bidai rigid. gitu. Karena kalau tidak dikasih itu kan pasti kita pingin Tetap gerak, gerak, karena gerak ya. kontraksi daripada otot-otot kita. Meminimalisir Oke. mobilitasnya Betul. dok ya. Nah. Dok digigit dok. Jadi sebetulnya bisa tanpa alat itu pakai baju aja bisa dok. Oh, gitu. Nah, jadi maafkan ya. Iya. Misalnya Misalkan nih, saya dokter ini. yang jadi ininya ya. Nah, Baju. jadi Oke. Semangat penolongnya banget ya. Lari. Saya jadi Oh, kalau penolong dia ya. penolong saya mau saya dong. Coba dong, maafkan Mas Arif Bisa bisa, lah. Oke. Nah, gitu Oke. ya. Jadi Ini digigit. tangannya Mas Arif yang kiri aja. Nah itu dimasukkan di itunya dok. Maafkan itu bisa nggak dibuka dua kancing ya. Betul. Pinter dokter Niko ya. Betul terus dikancingin. Nah jadi seperti bidai dari kemeja. Gitu. Ya, tidak bergerak. Betul. Oh, oke. Pinter. Dia begini nih ya. Challenge saya sampai habis gini ya. Nah, jadi dengan Gini terus. Oh, jadi ini amannya gini. Biar jadi tidak dengan goyang-goyang. baju itu Iya, bisa iya, membuat iya. imobilisasi. Oh, benar. Nah, atau kalau misalnya pakai tas lempang itu ya. Iya, Oh, nah, talinya ya dok ya. betul, kita Oke. bisa taruh tangan itu di tas selempang tadi kan tasnya di bawah, Iya. dinaikkan tangannya, selempangnya itu yang panjang itu ditaruh di sini ya, jadi seperti gini. Wow. Oke, Saya itu aja tuh. juga ilmu sebetulnya baru loh kan. Ilmu baru loh ini. Jadi Ilmu sebetulnya baru. kalau kan suka mendaki gunung suka Iya, alam iya. liar alam bebas gitu ya. Benar. Jadi alat-alat itu sebetulnya bisa dipakai. Bisa ya? Nah kalau Mbak Dara misalnya pakai ini scarf ya, scarfnya bisa Bisa dibuat di- gendong tangannya tadi. Intinya jangan digerakkan tangannya Iya, ya. kecuali kaki ya. Kalau kaki terpaksa ya harus duduk Harus atau duduk. digendong orang atau dibonceng sepeda motor. Kalau di Pakistan itu gambar di buku WHO-nya dibonceng sepeda motor atau sepeda. Pokoknya enggak boleh jalan. Iya, Gitu. karena kalau misalkan kontraksi, ya. digigit di sini Iya, nih dok, dibilang ya. jangan gerakin tangannya, digerakin ya lama-lama kamu nggak gerak juga. Ada mati. Iya, gitu. bener-bener. Ya, Ini yang ya. sebenarnya masyarakat harus tahu dok Iya, penanganan seperti ini benar. udah digigit Jadi nih. bukan diikat, kalau Iya. dulu diikat ya, Iya, terus iya, di cross incisi ya, terus Iya, kalau iya, gitu iya. disedot itu dan sebagainya. Siram air panas lah, Wah, kasih kasihan. bawang merah lah. Ya ampun. Kecuali kalau bikin sambal kasih bawang merah boleh. Udah beracun melepuh lagi Iya, ya, iya, kasihan. Sama kayak luka bakar juga dok ya. Betul. Banyak masyarakat Ingat nggak tuh dulu pakai luka bakar pakai apa?
merek ya, sorry. Iya. Pakai Odol. Odol, iya. Pakai odol. Terus pakai garam. Garam. Bahkan Iya. kalau aku ya ngajari teman-teman marine animal venomous tuh orang-orang banyak dikencingi lah kalau kena ubur-ubur, Iya, kena itu bulu bener, babi. Nah, Iya. padahal kita bisa menggunakan air cuka. Oh gitu. Nah, cuka 5%. Jadi cuka yang dijual di toko-toko itu kan 25%. Iya. Tambahi dengan jadi kan itu misalnya satu bagian cuka 250 ditambah dengan 4 bagian air. Jadi 1 liter. Jadi 1/4 5%. Kenapa kalau enggak boleh 25? Kalau 25 itu iritasi, sakit nanti dong. Itu jangan 5%. main kencing-kencingin saja. Banyak Sini, loh saya kencing gitu kau. Iya. masyarakat. Karena ya. dulu mikirnya Awam-awam kencing. gitu banyak Iya, ya, Dok, ya. benar. Jadi Oh, salah gitu. kaprah ya itu ya mitos Iya. mitos yang terjadi Aku di pernah dapat masyarakat cerita, ya. kan aku training pasukan kata tuh. Dia Iya. bilang, "Lah, kemarin kami baru ngencingi teman kami." Kena umur. Kena ubur-ubur kencingin ya. Iya, kadang Tapi nggak harus tahu. pakai cuka ya. Cuka. Iya. Oke, Jadi kalau kan mau itu cukanya diminum dulu baru kencing. Iya. Itu salah ya. Salah juga sih. Cukanya dibuat acar dulu. Tapi Dok, berarti dokter tuh bisa tahu ini gigitan ular apa? Bisa. Oh iya. Iya, kalau Kan itu sama-sama ada tanda cuma- dan gejalanya toh. Oh, bukan dari ini ya, Dok ya, maksudnya dari Bekas gigi-giginya. lukanya mungkin Nah, kayak ini taringnya mana. gigi. misalnya ya, ini ya, Ularnya. ini kan piton, ular Piton. tidak berbisa. Nah, kebanyakan giginya itu adalah berbentuk seperti pisau mata dua. Jadi nanti kalau Dr. Niko melihat pasien yang digigit ular dengan gambaran vulnus abrasio dan vulnus apetum, pasti ular tidak berbisa. Oke. Gitu. Istilahnya apa Gampang tadi? toh. Nah, luka babras dan luka iya, iya, robek iya. gitu Ah, loh. itu tuh. Iya. Luka robek Babras gitu. sama Babras dan robek. Robek. Nah, itu berarti ular tidak berbisa. Tapi kalau itu misalnya lukanya tusukan, Dok. Terus ada bagian yang hitam, nekrosis. Gampang, Dok, kobra pasti. Karena yang membuat nekrosis itu kobra. Kalau king kobra enggak. Kalau king cobra beda itu lagi ya, Dok? neurotoksin. Karena neurotoksin, dokter akan dapati pasiennya itu petosis seperti orang ngantuk gitu. gitu. Karena apa? Karena terjadi kelumpuhan di kelopak mata atas. Oke. Nah, jadi dia bentuknya seperti orang ngantuk. Terus Wow. dokter suruh minum, gak bisa Dok disfagia karena Iya. terjadi kelumpuhan pada otot-otot pencernaan. Terus Iya. dia pasti sesek Iya, karena iya, terjadi iya. kelumpuhan pada otot-otot pernapasan. Biasanya yang bawah. paling efeknya sangat parah dari toksinologi sendiri itu efek gigitan ular dengan bisa apa, Dok? Nah, kebanyakan semua ular ya di Indonesia kan 80 berbisa, 300 gak berbisa. Kita ini kaya. Wah, kaya kaya akan akan ular, ular. Mbak. Kayak akan ular ya. Jadi bukan ular-ular yang di sosmed ya. Mancing. Mancing biar Oh, ini. iya, benar. Iya sih. Nah kalau tadi responnya ini apa efeknya itu adalah ngantuk. Nah ini takutnya kalau orang masyarakat tidak tahu, dia ngantuk nggak apa-apa Ya, bawa iya. aja. Tidur Saya aja. punya pasien tuh Dok ya. Ibunya memang bilang ke saya, memang Dok anak ini ngantuan. Loh, Bu ini bukan, ini petosis. Karena kan anaknya itu katanya memang ngantuan. Dia datang dengan ngantuk gini. Iya. Loh Bu ini petosis. Jadi akhirnya tak ajari caranya. Ada Dok caranya. Caranya dokter pakai penggaris, kemudian suruh membuka matanya lebar-lebar, terus diukur. Kalau kurang dari 1 cm, misalnya 0,8 mm. Kemudian 2 mm gitu ya, berarti 0,2 cm ya. Maaf dok, saya potong. Jarak dari mananya dok? Ah, jadi kalau membuka mata, kita Iya. kan buka mata segini gitu ya. Nah itu nggak bisa, jadi cuma segini aja. Oh, iya. Jadi jaraknya yang di tengah ini yang paling lebar kan. Dia nggak Nah, maksimal. Jarak buka Ya, matanya ya. maksimal kelopaknya betul. itu ya. Nah itu terus di sentimeteri. Kalau kurang dari 1 cm, berarti dia dalam kondisi sistemik berat. Oh. Parah itu, Bentar Dok. lagi dia akan gagal nafas sebentar lagi. Nah, makanya saya ajari orang-orang di Papua, teman-teman dokter di Papua itu kalau sudah ngitung gitu, mereka harus secepatnya menyediakan alat untuk intubasi. Jadi Ya, itu karena udah harus siap ya, laringoskop Dok. itu. Iya. Jadi kalau gitu nggak akan ada yang sampai kardiak arrest Dok. Iya, Jadi karena udah sudah langsung cepet ya, Dok, ya. gagal nafas aja langsung dikasih ini paling enggak ya NRVM lah Dok ya. Paling enggak itu loh apa namanya sungkup itu Sungkup, loh. ya. Nah, Kalau bahasa awamnya dan, Oksigen jadi itu ya. sudah tidak Iya, ada. terlewat gitu. Kalau kita kan orang yang sampai mau megap-megap gitu gak diapa-apain. Ya akhirnya gagal
jantung, gagal nafas gitu kan. Oke, nah Jadi, itu penanganan pertamanya maaf dok. Kalau misalkan kalau kita lihat orang tenggelam di ini apa? Pijat jantung, Iya, ya. terus apa yang gagal jantung juga itu RJP kalau nggak salah ya, disuruh begini-begini kan betul. ya. Nah, Sama sih kalau gagal nafas di gigitan ular juga dilakukan pertolongan namanya ABC, airway breathing sirkulasi. Airway itu jalan nafas kita. Apakah paten apa enggak? Ya masukan yang saya cerita ke dokter Niko tadi, Iya. alat intubasi dan sebagainya, mau ventilator gitu-gitu ya. Kemudian ini breathingnya oksigennya, kemudian sirkulasinya pasang infusnya supaya cairan bisa masuk, kemudian kita bisa kasih obat-obatan dan sebagainya. oh Kayak gitu. Karena aku belum pernah menemukan dok sampai hari ini jadi dokter Iya. tuh ada kasus kena gigitan ular. Oh, belum Jadi aku belum pernah ada. rumah sakit aja nih. Jalan-jalan aja dok. Oh pasti dokter jagaku senang pasti. Halo teman-teman di Permata, dokter Niko mau nyampe. Dokter Rio mau datang ini. Pakai ilmu baru, senang Iya, banget iya. bisa Oh, dapat ilmu iya. dari. Tapi selama ini iya. belum pernah ada. Belum ya? pernah. Jadi ya Oh, selama ini gitu. cuma ya ada baca gitu kan, karena kita belum pernah praktek, otomatis beda ya. Iya. Ya, kalau dengan Iya, iya. dokter-dokter yang udah sering berpengalaman gitu Iya, kan, benar. akan lebih cepat dia penanganannya. Iya, Oke. karena kan memang kasus-kasus gini itu apa ya? Tidak setiap hari. Meskipun kalau aku nemu setiap hari ya Setiap dok. hari, iya. Mungkin kalau yang di tempat-tempat khusus ya tidak setiap hari ya. Karena kan Iya. memang tergantung daerahnya juga ya. Iya. Iya. Apalagi Dara ya. Apa? Sorry. Silakan. Enggak, aku penasaran. Tadi kan Dara nanyain soal ular yang paling berbisa. Oh iya. Kalau nggak salah yang di laut itu yang hitam garis-garis putih Oh, begitu. ular laut. Iya. Ya sebetulnya kalau di Indonesia 80 itu semuanya berbisa ya. Tapi memang begini, ular laut itu mempunyai fenom efek yang berbeda. Fenom efeknya efek racun ya maksudnya. Ya, efek racun. Jadi ada neurotoksin. Neurotoksin itu membuat kelumpuhan otot-otot sama gagal ginjal. Itu bedanya dok. Nah kalau king cobra tadi kan cuma neurotoksin, cuma kelumpuhan otot-otot. Terus yang ular hijau itu kan cuma hematotoksin perdarahan. Nah kalau ular laut itu dapat 2 tuh fenom efeknya. Deh, Yaitu sangat tadi tinggi. itu apa? Waduh, saya suka kelumpuhan diving otot-otot. lagi. Ya, Serem ada banget. tipsnya. Nah, cocok tipsnya. buat Dara. Tipsnya jangan gini. takut, jangan takut ya. Kalau kita ke laut, lebih baik pakai baju selam yang tertutup semuanya. Iya. Kalau perlu juga pakai maskernya juga dan matanya pakai kacamata. Karena di laut itu banyak sekali hewan-hewan yang berbisa. Tadi aku cerita ubur-ubur ya Oke. dok. Bukan cuma Terus ular ya, dok? Iya, bukan cuma ular ya, ubur-ubur. Kemudian stonefish, aku kemarin dapat kasus Kasus stonefish. Oh, Wow. PPDS tempatmu tuh yang dikonsul. Emergency, dok. Bukan PPDS lain, Hah? tapi tempatmu RCM. Oh. Nah, ya. Jadi dia ke Konsul ke dokter pantai, yang konsulin temennya. Jadi dia nginjek ikan Nggak batu. sengaja. Nah, Ikan padahal- batu? Ya, padahal di ikan batu itu kan punggungnya ada durinya. Iya. Nah, duri itu mengandung kandung bisa, di mana ketika kita injek atau kita pegang langsung menginjeksikan bisa dari Wow. ikan itu. Ini Necrosis, pertahanan dok, banget ya. necrosis Iya. gitu. Ternyata Nah, nggak cuma dari pertahanan ular dirinya ya. dia Ya, sih. jadi kalau Iya, ke iya. laut saran saya 1 pakai sepatu, Iya, iya. 2 Iya, pakai itu baju yang Full itu, ya. terus pakai untuk kepala juga ya, matanya pakai kacamata, pakai ini. Kalau kita kan lihat ibu-ibu tuh anaknya pakai celana Tapi kalau dalam udah aja, pakai ya Oh, kan? iya. Bahaya Pak. Tapi kalau kan aku scuba diving ya dok ya. Iya, Berarti iya, kalau iya. udah pakai full atribut kayak gitu bisa atau gigitan tuh nggak bisa nyampe ke kulit ya? namanya APD ya. Iya, iya. Jadi alat pengaman diri. Masalah kena ya mungkin kena, tapi tidak akan sampai menimbulkan sebuah fatalitas. Oke. Ya kayak dulu di COVID loh dok, Iya, pakai iya. APD kan. Oke, Nah, dok. namanya Lebih kena mencegah ya lah ya. pasti Kalau bisa, misalkan kena nih gitu. misalnya dok, posisi lagi dalam air, apa yang harus dilakukan pertolongan pertama? Nah, sebetulnya pertolongan pertama harusnya di setiap pantai Indonesia itu ada tonggak-tonggak cuka. Nah, kalau kalian pergi ke Thailand ya, misalnya ke pantai Pattaya, Phuket, ada tuh tonggak-tonggak cuka. Nah, karena yang bikin tuh profesorku, guruku itu. Nah, di Indonesia aku pernah bikin di salah satu pulau di Indonesia. 2 minggu kemudian kan pulau itu depannya puskesmas. Nah, puskesmas itu 2 minggu kemudian telepon, Dokter Maha cukanya hilang, Ya diambil Allah. bakul bakso. Katanya gitu. Iya, aku paham, aku paham karena kan dipikir cuka nganggur. Iya. Kenapa ditaruh di situ? Jadi memang aku merasa bersalahnya gini, harusnya aku sosialisasi dulu Iya, kalau bikin iya, tongkat Apa itu. dikasih Iya. tulisan kali dok Ah, ya? Iya. kalau Berarti di Thailand tonggak itu cuka ada ya. kayak
gambarnya gitu bahwa di tempat ini ada ubur-ubur gitu ya dok. Terus kemudian cara untuk melakukan first aid dan ditulis ada panahnya gini pakai cuka itu. Oke. Cukanya itu berupa botol, jadi tinggal kan itu tonggaknya itu besi, jadi tinggal dikeprokkan gitu, botolnya pecah langsung dituangkan gitu. Karena di luar negeri ada cuka 5%. Apar ya. Betul. Oke, cuka. Atau kalian mau bikin gerakan cukanisasi di pinggir laut? Oke, Aku boleh juga setuju tuh. banget. Iya benar. Belum ada di Indonesia. Saya bakalan Nanti siap banget dipanggil ya. ke ruangan menjadi sebuah leader untuk cukanisasi Tuh. di pinggir pantai. Karena Dara adalah icon diving kan. Iya. Bisa loh, akan Bisa tuh Dara. Iya benar. Iya benar. Lanjutin kalian dah. Jadi Saya support. itu adalah salah satu Nah ini dapat yang support dari Superman. Dok, itu adalah salah satu yang disebut sabu juga ya dok? Serum anti bisa ular. Oh, beda. Itu beda juga. Bukan. Kalau ini ada first aid. Kalau serum anti bisa ular itu venom yang dijadikan antivenomnya. Jadi kan venom atau bisa ular itu kan yang masuk ke tubuh kita supaya bisa dikeluarkan. Itu ternyata nggak bisa pakai air panas, nggak bisa juga pakai tadi itu disedot dan sebagainya, tapi harus diikat oleh antinya, anti racunnya gitu kan, yang terbuat dari si Racunnya racun itu sendiri. sendiri, Jadi iya, caranya gini, aku kebetulan lagi buat ya, jadi tak ceritani aja caranya, gampang kok caranya. Jadi kita ambil dari ular di milking gitu kan, kelenjar bisa itu kayak kita sebetulnya untuk makan toh dok gitu ya. Jadi di pipi kanan sama pipi kirinya si ular, kemudian dicekik supaya keluar. Ada caranya lah, ada kayak pipanya gitu, bisa dikeluarin. Setelah itu ditampung, setelah ditampung kita melakukan sebuah profiling protein, proteinnya apa saja gitu kan Takut ya. gigit ya. Nah, ya. Ya, ini pipinya nih dok. Ya, ya. Dikasih begini nih dok. Betul. Oh, dikasih. Iya. Ini keluar. Tadi taruh di gini kayak gini. Ya. Oh ya kayak di Itu- National Geographic. Ya, tapi itu cara konvensional. Kalau cara sekarang pakai pipa. Jadi si ular ini masukkan pipa sehingga tinggal kepalanya aja. Jadi Oh, enggak gitu. akan menggigit kita. Nggak boleh diginiin ya dok. Itu diperes. Kalau kayak gitu diperes namanya. Oh, gitu Nah, pipinya ya. setelah itu baru setelah profiling protein kan ketahuan nih mana bioaktifnya kan dok. Iya. Nah setelah itu disuntikkan ke host. Itu cara konvensional. Iya, Hostnya adalah kuda, biri-biri dan sebagainya. Setelah itu kan tubuh dari hewan itu menghasilkan antibodi. Antibodinya diambil, Iya. kemudian dijadikan antivenom, disebut prototype protein. Jadi itu nanti ada caranya lagi dipurifikasi gitulah sampai Iya, akhirnya kan itu imunoglobulin Y gitu loh dok. Itu iya, dipotong lengannya, tinggal lengan yang paling ringan. Oh. Gitu. Nah, lengan agak paling panjang ringan itunya itu ya. anti. Iya. Panjang, Jadi dia panjang. untuk memicu Pasti antibodi yang disuntikan oleh Venom itu sendiri ya, Iya, ngambil itu ya ternyata. Dok. betul. Prosesnya Dan- panjang ya dok ya. Panjang, tapi aku sekarang bikin yang baru. Oh, oke. Aku sedang membuat sintetik proteinnya. Oh. Jadi nggak usah pakai ini, pakai small protein toh. Kan sekarang ada metode baru toh. Jadi nggak usah pakai kuda, biri-biri dan sebagainya. Doakanlah. Amin. Untuk kemaslahatan Iya. banyak Doakan umat. ya. Amin, Kalau amin. Superman yang doa lain. Iya. Kan nanti mau datang ke Lebih bahaya King Cobra atau King Arif dok? Kayaknya lebih banyak King Arif. Iya benar. Kenapa tuh dok? Soalnya King Cobra tadi kalau ototnya makin tua kan makin nggak bisa apa-apa gini Iya, aja. betul. Jadi bisa dicium gini-gini. Kalau King Arif kan nggak ada ototnya. Gerak terus saya dok. Iya makanya. Dok pernah nggak ada kasus orang digigit ular terus orangnya jadi manusia ular? Oh, bercanda dok. Udah tahu kayak di film-film dok. Oke, tadi kan berbicara soal toksin atau racun ular ya. Ini saya mau beralih ke Dokter Niko nih yang cukup aktif di sosial media. Iya. Gimana sih cara menanggapi racun dari netizen? Asik. Wah ini racunnya ini lebih kuat dari lebih King kuat. Cobra. Lebih kuat ini dok. Ini berdasarkan lebih ke pengalaman ya. Lebih ke aku menanggapin bagaimana kalau misal ada ketoksikan di media sosial gitu. Karena menurutku apa yang kita lakukan, sebagus apapun kontennya, sebaik apapun kontennya, pasti akan tetap ada orang yang tidak suka dengan kita. Gak usah kan di sosial media deh, di orang terdekat aja mungkin ada yang juga nggak suka sama kita. Jadi artinya kita ya udah kita memberikan sesuatu yang bermanfaat, memberikan sesuatu yang baik, tidak mengandung unsur sara. Menurut saya ya itu akan tetap baik aja buat kita gitu. Jadi kalau ada orang yang ngomongin ke saya, biasanya kalau caranya, biasanya aku tuh nggak pernah ngeliat notifikasi gitu ya, karena kayak
mager, bisa bikin nanti moodnya jelek, Ya, tapi ada betul. di mana kita tuh pengen ngelihat notifikasi, misal ada yang komen-komen toksik, ada dua biasa aku. Yang pertama aku biarin aja, yang kedua kadang aku langsung hapus dan blok. Karena ngebikin kayak daripada ini merusak mood orang atau mungkin juga bisa memancing orang juga yang menurut aku kontennya nggak bermasalah. Iya. Ya kenapa harus aku lestarikan orang-orang kayak gitu Iya, gitu. betul, Terutama di komen gitu. Cuman Karena ya mungkin Teknik orangnya yang energi ya. toksik gitu ya. iya, Kak. karena kita nggak bisa juga mengontrol orang Iya, ya iya, Dok ya. betul, betul, Namanya betul. manusia itu biasanya sudah terbentuk karakternya Iya. juga, karakter terbentuk dari lingkungan dia juga. Betul, Makanya kita nggak betul. bisa memaksa seseorang, apalagi notabene tuh di sosial media. Dan mostly kebanyakan orang yang toksik adalah pasti menggunakan bukan first account. Iya. Ya kan, pasti benar. menggunakan second account. Foto profilnya nggak ada dong. Foto profil nggak ada. Artinya kayak yang ngapain kita buang-buang energi buat orang yang kurang Nggak bermanfaat buat jelas, kita. ya. Kalau aku pakai second account biasanya buat ngebuzzer kontenku sendiri. Ih keren Kak gitu. Oh jadi ini tipsnya ya? Tipsnya ya. Iya kan daripada bayar buzzer bayaran. Iya benar. Lebih baik jadi buzzer sendiri ya. Karena itu kan salah satu yang membuat kita menahan diri juga, jangan ada diposting takutnya orang ngomong apa. Padahal itu Betul. adalah mungkin sebuah pencapaiannya kita yang bisa diposting di sosial media, tapi Iya. ada komen-komen itu jadinya kita nggak enak sendiri ya. Betul. Iya. Tapi itu bisa Aku sih jadi nggak ini, Dok, pernah baca juga ya kan. Iya, Ya namanya aku sudah tua ya. Jadi ya males lah baca gitu. Paling orang-orangnya ini orang nggak jelas juga gitu. Iya, Ya, benar. jadi kayak gak usah buang-buang energi. Betul. Betul, aja. dokter Maha jangan buang-buang itu, masih banyak pasien yang digigit ular. Harus fokus ke situ. Dok. Iya. Betul King Arif. Mungkin masih banyak juga tau Kak, kayak para nakes-nakes ya mungkin yang nggak berani bermain media sosial mungkin karena ketakutan hal Ya, itu iya, gitu. iya. Saya semoga Betul, bisa betul, memotivasi teman-teman Iya. nakes, karena menurut saya apalagi zaman sekarang banyak banget orang yang tidak punya kredibilitas ya, punya ilmunya tapi dia memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Betul. Dan itu betul, sayang betul. sekali gitu loh. Jadi kalau apalagi mengenai kesehatan, Ya. alangkah baiknya yang memberikan informasi itu adalah orang-orang yang Tenaga berkompeten. kesehatan. Iya. Betul, Nah, betul. cuman ada beberapa tenaga kesehatan ya aku mau maklumin sih Dok. Iya, Ya, mungkin iya, dia belum iya. punya ada pengalaman, ada ketakutan sendiri Ya, akan sosial takutnya media gitu kan. gimana gitu Iya. ya. Terus ada yang komen aja sudah takut gitu. Benar, makanya Padahal cuman kita butuh sekali ya dari Iya. segi kacamata awam sosok-sosok yang memang berkompeten di harusnya bidangnya untuk gitu. membantu Iya. mengedukasi. Walaupun gitu ya. kita dan konten edukasi sekarang tuh nggak harus kita buat video pakai muka, nggak harus. Bahkan Iya, dengan benar. kata tulis-tulisan aja Teks itu aja. bisa Iya. gitu. Itu menjadi sebuah konten yang bisa kita kreativitaskan gitu ya. Semoga Bahkan dengan kadang-kadang podcast nggak ini tahu bisa siapa yang membangun nulis ya, juga Dok, ya. Dan Iya, kadang-kadang benar. nggak tahu siapa yang nulis juga kan. Betul. Tapi poinnya masuk akal, kita juga terima kan Iya. biasanya. Iya, cuman kan apalagi kesehatan tuh agak riskan ya Dok ya. Apalagi namanya dunia kesehatan kan pasti juga update ilmu terus. Iya. Gak mungkin dia ilmunya yang lama. Jadi pas yang ilmunya, di-update lagi, update dinamis lagi. gitu Iya. ya. Makanya perlu banget orang-orang yang berkompeten tuh kalau bisa membuat sebuah konten sosial media. Iya. Inilah orang-orang hebat ini luar biasa. Ya. Dokter istilahnya kalau misalkan kalau saya di kampung ini jadi dokter begini istilahnya sudah jadi orang. Iya, betul. betul. Belum jadi orang ya. Iya makanya. Apa? Nggak tahu galon kali saya galon Jadi itu kali. jadi ular. Jadi ular benar, jadi ular benar itu sih. Jadi mungkin Nanti pulang boleh tak minta. dok ini punya anak saya dok. Nanti nangis. Iya, saya aja nggak bilang-bilang ambilnya. Izin ya nak, izin ya. Nah, Dok, untuk Dokter Maha dan juga Dokter Niko, apa nih edukasi yang ingin di dokter-dokter di sini sampaikan ke masyarakat untuk ketekunannya masing-masing gitu? Dokter Diko. Dokter dulu lah. Silakan Dokter Diko. Oke. Superman dulu. Ketekunan masyarakat ya. Iya. Ya pertama menurutku adalah bagi masyarakat untuk harus pintar-pintar bermain media sosial ya. Jadi walaupun teman-teman suka dengan konten kreatornya gitu ya atau public figure-nya, tapi tetap harus lihat apa isi dari kontennya ya. Mengingat juga kalian juga harus pintar tuh dalam artian harus kritis. Dia memberikan sebuah masukan kayak gini ada nggak ya basic ilmunya gitu. Memang Sehingga nggak namanya salah ya. iya memang yang namanya public figure bisa mempengaruhin ya, tapi kita sebagai masyarakat juga sebagai netizen lah istilahnya harus pintar juga memilih, walaupun punya banyak followers tapi kalau dia tidak berkredibilitas harus hati-hati gitu. Betul. Karena sekarang hoax itu nggak harus yang fake account, bahkan banyak kok yang public figure yang tidak sesuai dengan kompetensinya memberikan informasi yang salah gitu. Dan dengan ngototnya dia masih aja gitu kan, apalagi dia merasa punya power followers yang banyak gitu kan, dia membuat sebuah hal yang tidak baik gitu untuk masyarakat yang lain. Jadi lebih ke saranku adalah untuk
tekunkan lebih kritisi dalam bermain media sosial. Iya, lebih bijak Dan ya. selain itu juga yang paling penting adalah hati-hati dalam beretika di sosial media, baik itu secara komunikasinya, baik itu secara ketikannya, itu harus hati-hati sih, karena kalau mau ngomongin masalah ketikan itu tuh kadang-kadang intonasi cara baca itu beda-beda. Iya betul. Ya kan? Apalagi kan huruf besar ada, semua. ada huruf besar gitu ya. Jadi Padahal karena itu kepencet. Iya kepencet, capslocknya kepencet. bahkan juga sebenarnya ada beberapa ya, bukan berarti saya merasa so sempurna ya, tapi ada juga orang-orang yang sudah punya kredibilitas yang bagus tapi dengan cara ketikan yang salah juga sangat disayangkan Ya, gitu. betul. Jadi alangkah baiknya memberi sebuah komentar di utasan apapun itu juga harus berhati-hati gitu untuk memilih kosakata supaya tidak jadi blunder ataupun jadi berefek negatif. Artinya penggunaan platform sosial media ini juga tetap dibarengi dengan etika digital ya. Apa yang Pastinya. kita sampaikan itu menjadi dampak luas bagi masyarakat. Jadi tetap Betul. harus bertanggung jawab ya, Dok. Dan ya. menurutku zaman sekarang tuh media sosial sangat penting ya. Istilahnya kayak Instagram tuh udah kayak CV kita. Kadang-kadang orang cari Iya, kerjaan iya, mana betul. Instagramnya bukan Iya, mana iya, CV-nya betul. gitu kan. Kadang-kadang tanya apa media sosialnya. Iya, Jadi- lihat tuh aslinya kayak gimana. Ya semoga dengan cara bermain media sosial kita benar itu juga bisa mencerminkan diri kita juga. Benar. Gitu. Kalau dari Dokter Tri, Aku sebetulnya yang mirip pada Dr. Niko, tapi gini, memang ketekunan yang aku inginkan adalah ketekunan untuk melakukan kebaikan ya. Karena kalau namanya kebaikan ya Dok ya, itu impasnya adalah kebaikan juga. Meskipun mungkin buahnya enggak hari itu kita dapatkan. Oh, oke, Mungkin dalam waktu yang lama gitu ya. Ya kayak cerita-cerita kita tadi ya, bagaimana kita misalnya Dr. Niko pergi ke daerah melakukan sebuah kebaikan. Mungkin enggak sekarang Dr. Niko kemarin waktu dia ke sana mendapatkan langsung buah dari kebaikan itu, mungkin lama setelah itu. Jadi kalau saya inginkan untuk bangsa Indonesia ini, Ya. tetaplah melakukan kebaikan. Meskipun banyak orang berusaha membuat kita menjadi melakukan kejahatan, jangan terpengaruh dengan itu. Ya. Karena kebaikan itu pasti akan menemukan jalannya sendiri. Wis, Oke, luar biasa sekali. sekali. terima kasih untuk Dokter Tri dan juga Dokter Niko telah berkenan untuk dipanggil ke ruangan. Semoga obrolan kita kali ini bisa dipetik insight-nya. Bye-bye, thank you so much. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah.